Hari ini tanggal 26 Agustus 2026 dan besok tanggal 27 Agustus akankah demo besar ini akan berubah menjadi reformasi jilid 2 di mana presiden dan atau wakil presiden akan berhasil digulingkan. Kita lihat kartunya. Maka kalian berani menonton sampai selesai? Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Banyak sekali orang berharap ini akan menjadi momen reformasi, digulingkannya presiden dan wakil presiden. Satu paket, karena mereka nggak mau presidennya diganti dengan wakil presiden. Tapi apakah ini akan terjadi? Mari kita lihat kartu-kartunya, kalau kalian berani. Di tanggal 27 ya Agustus ini kan berencana ada demo besar yang mungkin akan diisi oleh beberapa elemen masyarakat. Salah satunya ada mahasiswa dan juga ada warga Pati ya, yang tergabung di dalam AMPB, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu gitu. Dimana mereka ingin menyuarakan salah satu poin tuntutannya juga ada RUU perampasan aset dan juga hukuman mati untuk koruptor. Menurut Mas Denny dulu, maksudnya ini kan kemarin sebenarnya damai-damai aja, diem-diem aja, terus tiba-tiba sekarang ada momen seperti ini termasuk pemblokiran rekening kemarin dan pada akhirnya emosi masyarakat kembali memuncak. Apakah ini akan menjadi titik besar juga untuk menjadi demo yang berjilid-jilid atau mungkin yang besar dan hingga menelan korban kembali? Menelan korban atau ini akan menjadi reformasi, saya pikir tidak. Karena untuk melakukan hal seperti itu butuh adanya bohir yang bisa atau melakukan ini. Dan kalau bicara reformasi, maka bohirnya kemarin itu saya katakan adalah Amerika. Dan kali ini Amerika nggak mau cawe-cawe. Kalaupun ada, ini hanyalah oligarki hitam yang merasa tidak puas dengan apa yang dilakukan Pak Prabowo. Saya pun juga nggak puas karena job saya hilang sekarang. Tapi ini adalah sesuatu yang harus dilakukan. Sehingga kalau saya katakan di sini, ini semua tidak akan berakhir ricuh. Tidak akan berakhir seperti yang sebelumnya. Karena polisi pun pasti sudah mengantisipasi. Dan kalaupun ternyata ada ketakutan bahwa nanti akan ada terjadi kasus seperti Afan Kurniawan kemarin itu, kita tahu bahwa ada seseorang yang berusaha untuk dari luar ini mencampuri demo di Indonesia dengan melakukan pemesanan paket Gojek atau makanan ke tempat tersebut itu tadi. Betul jika ternyata ini dikirimkan pada orang-orang yang memang membutuhkan makanan. Tapi ternyata di sini itu adalah pengerahan massa yang terstruktur. Dan kebanyakan ini konon katanya dikirimkan dari Malaysia. Maka saya katakan bahwa hal seperti ini itu sudah diantisipasi. Bahkan sampai sebenarnya bukan pemblokiran, tetapi penahanan untuk bisa bertransaksi sementara. Dan ini sesuatu yang kalau saya katakan iya, sesuatu yang mungkin memang sudah diantisipasi, apalagi hal-hal yang lainnya. Kalau hal seperti ini saja sudah, saya yakin demo besok ini tidak akan ricuh. Sehingga kalau kalian yang berharap demo ini ricuh, silahkan kalian akan patah hati dan bersedih karena ini tidak akan ricuh. Dan kalaupun demo ini besar, ini adalah penyampaian aspirasi masyarakat yang akan teratur dan ini sesuatu yang dilindungi oleh undang-undang. Tapi kan seperti yang kita tahu ya, maksudnya kemarin saja cuman kampus UI aja demo tuh sebenarnya udah cukup banyak gitu masanya. Nah ini kan pasti akan ada gabungan gitu Mas, dan mengendalikan massa sebanyak itu juga bukan perihal hal yang mudah gitu. Maksudnya di satu sisi apakah memang plan pemerintah atau mungkin aparat itu sudah sematang itu untuk mengakomodir jumlah dari membludaknya masa aksi ini gitu? Saya pikir yang sematang itu sudah dilakukan. Tapi tentu saja apa yang dilakukan pemerintah ini akan dipermasalahkan. Karena nanti yang akan dilakukan terutama adalah pemblokiran akses di mana demo ini boleh dilakukan. Dan apa yang dilakukan pemerintah ini semua akan berdasarkan undang-undang. Maka yang akan terjadi nanti sebenarnya adalah masa-masa yang diarahkan. Mereka berdemo di satu tempat. Dan upaya agar ini selesai sebelum jam malam terjadi. Jadi kalau menurut saya, ini sesuatu yang kalau itu bisa dilakukan, pengarahan massa yang tepat dan juga setelah gelap semuanya harus bubar, ini akan bisa dikendalikan. Satu lagi yang harus juga dikendalikan di sini adalah sosial media. Karena nanti sosial media akan dipenuhi oleh berita-berita DFK. Berita-berita yang akan berusaha untuk memicu atau memacu kemarahan masyarakat, terutama yang tidak puas. Dan hati-hati terhadap penyebaran DFK ini tadi. Ini sesuatu yang sudah saya peringatkan dan ini pasti akan terjadi. Mas, ini sesuatu yang maksudnya bahasanya terstruktur atau mungkin sengaja untuk dipantik nggak sih? Pada akhirnya kemarin Pak Prabowo juga sempat malah nggak blunder di beberapa kali. Ya memang iya, ini sesuatu yang memang sudah direncanakan. Bahkan demo BEM UI kemarin itu sesuatu yang hanya kayak GR ringan saja. Tapi apa yang terjadi dan akan dilakukan, ini adalah 27 yang mana ini commemorate atau memperingati tahun lalu saat Afan Kurniawan ini meninggal dunia. Dan ini adalah sesuatu yang diharapkan akan menjadi besar.
Orang-orang yang tidak puas, tidak bertanggung jawab akan mengetik di sosial media berusaha agar kerusuhan terjadi, tapi besok ini tidak akan ada apa-apa. Dan mohon maaf kalau kalian berharap ini saya akan beritakan tentang kerusuhan, ternyata tidak. Ya, memang kenyataannya seperti itu. Ini tentang masalah RUU perampasan aset juga. Maksudnya kan sempat ada juga bahwasanya dikeluarkan atau mungkin ada beberapa pihak yang pada akhirnya speak up juga RUU perampasan aset ini pengen disahkan di Desember. Saya harapannya adalah semuanya itu berpusat dan bertumbuh pada ini saja dulu. Karena jika itu dilakukan, ini menyelesaikan permasalahan yang lainnya. Apapun tuntutan kalian, ini hanya akan jadi omon-omon. Percuma saja. Terutama jika kalian menuntut turunkan harga pokok, terus kemudian UMR dinaikkan. Itu sesuatu yang hanyalah ada di dalam lingkaran setan. Yang akan, kalaupun itu dituruti, nanti hanya akan menaikkan harga dan juga membuat harga kebutuhan pokok ini pasti akan meningkat. Kebayang nggak? UMR dinaikkan, daya belinya naik, ini pasti harga juga akan ikut naik. Ini sesuatu yang pasti akan terjadi. Tapi jika UU perampasan aset ini dilakukan, pejabat-pejabat akan takut melakukan korupsi karena mereka akan dimiskinkan. Maka uang yang di atas ini akan mengucur ke bawah dan akan bisa kita pergunakan untuk kebutuhan dan hajat hidup sebanyak-banyaknya masyarakat Indonesia. Ini salah satu tuntutannya juga ada hukuman mati untuk koruptor gitu yang dari Pati ya. Menurut Mas Denny ini juga salah satu tuntutan yang realistis nggak? Saya pikir ini nggak realistis. Lebih realistis adalah tadi perampasan aset. Hukuman mati di Indonesia saja, hukuman mati saja ini masih jadi perdebatan. Apalagi hukuman mati kepada koruptor. Saya pikir DPR itu pasti akan paling di depan untuk tidak menyarankan. Karena nanti ditakutkan ini akan menjadi sebuah hal yang akan dipaksakan. Dan orang akan dicap koruptor dan terus kemudian dihukum mati. Ini bukan di surga. Hal seperti itu akan sulit dilakukan. Di seluruh dunia pun, di Cina ini bisa, tapi bentuk negaranya harus dirubah dulu. Kalian mau menjadi negara seperti China? Dengan pemerintah juga menggembar-gemborkan RUU perampasan aset ini juga sedang digodok bersamaan dengan isu mau tanggal 27 Agustus ini mau ada demo begitu. Apakah ini juga bagian dari apa ya bahasanya kayak mau ada demo nih kita coba alihkan dengan kabar UU perampasan aset ini yang mau diselesaikan di Desember? Saya pikir enggak ya. Kalau UU perampasan aset ini kayaknya banyak orang yang demo ini mungkin enggak sadar tentang UU perampasan aset. Jadi seperti ada dua hal yang akan terjadi. Yang demo ini adalah demo karena mereka ini tidak puas dengan kepemimpinan Pak Prabowo. Ini adalah residu politik dari pemilu yang sebelumnya. Nah, orang-orang yang di sini ini yang seperti saya lebih berpikiran untuk realistis. Nggak apa-apa Pak Prabowo, tapi UU perampasan aset harus dilakukan. Dan ini sebenarnya adalah sebuah jawaban yang jelas. Jika ternyata Pak Prabowo berani mendorong DPR dan berani untuk mengesahkan RUU perampasan aset ini, dan ini akan jadi undang-undang, maka Pak Prabowo tidak perlu takut yang satu lagi ini tadi. Karena otomatis orang-orang yang di sini ini akan berpindah sebagian besar karena ingin mendukung Pak Prabowo yang telah berani meloloskan UU perampasan aset. Nanti di tanggal 27 Agustus ini juga bakal ada demo besar yang beritanya itu, dan bahkan memang udah ada beberapa pihak yang datang ke Jakarta juga untuk mempersiapkan lah demo besar di 27 Agustus ini. Kalaupun maksudnya pada akhirnya pemerintah ini tidak menunjukkan, karena kan ini berawal dari kekecewaan masyarakat gitu, tidak menunjukkan diterimanya masyarakat atau mungkin itikat baik dari pemerintah yang mendengarkan mungkin penyampaian apa yang disampaikan di tanggal 27 itu, apakah ini juga akan memancing untuk ada demo selanjutnya setelah tanggal 27? Kalaupun ada ini demo yang nggak akan terlalu hype-nya terdengar. Karena kayak lebarannya besok terus setelahnya, kalaupun ada lebaran haji ya udah yang haji aja yang akan happy di situ. Jadi kayaknya besok tanggal 27 ini adalah saat di mana mungkin kantor-kantor akan tutup. Orang-orang akan takut keluar rumah. Tapi percayalah ini semua pasti akan terkendali dan tidak akan terjadi kerusuhan seperti yang diharapkan oleh orang-orang yang saya nggak tahu berpikiran picik atau mereka hanyalah orang jahat aja. Ini juga kan selalu banyak isu ya berbarengan dengan demo. Apalagi maksudnya dengan demo-demo besar seperti ini, dan juga kemarin uang donasi 80 juta di hold dulu katanya oleh pihak Bank Mandiri. Nah, di satu sisi juga kita tahu demo ini kan membutuhkan uang yang cukup besar juga gitu Mas, untuk ya orang berpergian ke sini gitu dengan transportasi dan lain-lain. Apakah ini juga ada campur tangan, maksudnya bahasanya mungkin pihak-pihak yang masih beroposisi dengan Pak Prabowo juga gitu? Saya pikir ya pasti ya, dan itu sesuatu yang wajar di mana orang-orang yang tidak puas ini membiayai masyarakat kecil yang mereka selalu nggak puas. Karena mereka dari dulu kecil nggak pernah happy dan mereka selalu digunakan oleh siapapun. Yang saya soroti di sini misalkan adalah orang-orang yang dulu mendukung Pak Prabowo saat mereka itu melawan Pak Jokowi. Lalu Pak Prabowo pindah ke Jokowi, mereka sekarang nggak mendukung Pak Prabowo. Mereka ini adalah kaum kalah. Dan kalau kalian mau tahu kaum kalah itu seperti apa perilakunya, kalian cari di konten saya yang sebelumnya. Tapi yang pasti di sini adalah kita berharap agar besok ini tidak terjadi kerusuhan, tapi penyampaian pendapat itu memang tetap terjadi. Terutama pada
Undang-undang perampasan aset. Ini adalah sesuatu yang harus didorong dan harus segera disahkan apapun itu. Dan Pak Prabowo, sekali lagi, jika berani mengesahkan, maka demo apapun nanti itu tidak akan berarti lagi. Dan beliau akan masuk kedua periode dengan sangat mudah. Terima kasih untuk kalian semua yang menonton ini hingga selesai dan kabarkan demo ini akan seperti apa. Tulis komentar di tanggal-tanggal setelah 27 Agustus nanti. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.